Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Umi harap di pertemuan kali ini kalian tetap semangat dan masih dalam keadaan sehat untuk dapat mengikuti kelas Umi di pertemuan kali ini. Nah, hari ini kita akan membahas lanjutan dari materi yang kemarin mengenai listrik statis. Masih di bab listrik statis, hari ini kita akan membahas mengenai gaya kolom atau gaya elektromagnetik atau elektrolistrik. Kita akan membahas mengenai medan magnet dan kita juga akan membahas mengenai beda potensial listrik. Oke, jadi Umi harap kalian serius untuk menyaksikan penjelasan Umi di video ini. Oke, nah materi hari ini dapat kalian lihat di buku kalian mulai dari halaman 78. Langsung aja, hari ini Umi pertama mau bahas mengenai gaya elektrostatis. Nah, kemarin kita kan udah belajar mengenai listrik statis, bahwa listrik statis itu merupakan gejala yang ditimbulkan oleh adanya muatan pada suatu benda ya, karena muatan suatu benda itu ada yang negatif, ada yang positif, ada juga yang tidak bermuatan atau netral. Nah, suatu benda ketika dia bermuatan didekatkan akan menimbulkan dua gaya gitu ya kan, dua kejadian, bisa tarik menarik atau tolak menolak. Kita tahu ketika dua muatan itu bergerak atau berpindah, maupun itu tolak menolak atau tarik menarik, pastinya ada gaya di situ yang mempengaruhinya, seperti itu ya kan. Nah, gaya yang berlaku di muatan yang ada di listrik statis itu dinamakan dengan gaya elektrostatis yang ada di slide. Apa itu gaya elektrostatis? Gaya elektrostatis adalah gaya yang menyebabkan benda yang bermuatan bergerak jika didekatkan, baik itu tarik menarik atau tolak menolak. Nah, gaya elektrostatis ini dapat juga kalian sebut dengan gaya Coulomb. Ya, karena yang menemukannya adalah si Charles Augustin Coulomb. Nah, seperti itu bisa. Nah, gimana gaya Coulomb atau gaya elektrostatis ini bekerja pada suatu benda yang bermuatan? Nah, lihat pada gambar ini. Nah, misalnya ada dua muatan. Yang pertama, ada dua muatan positif dan negatif. Pastinya ketika ada positif dan negatif, sesuai dengan penjelasan kemarin, mereka akan bergerak, tarik menarik. Nah, ketika bergerak ada gaya di sini, ada gaya elektrostatis. Oke. Yang negatif menuju ke arah positif, yang positif menuju ke arah yang negatif. Oke, sebut saja gaya yang negatif ini disebut dengan Q. Q itu singkatan dari muatan ya. Q1 ini muatan negatif, Q2 itu muatannya positif. Q2 itu muatannya positif, sehingga kenapa Umi di sini F21? Artinya F21 yaitu yang ini gaya yang bekerja pada gaya muatan kedua menuju ke satu. Nah, di sini juga ada gaya satu menuju kedua, seperti itu ya nak. Nah, ini dia contohnya. Yang kedua ada misalnya ini gaya yang dimana dia tolak menolak. Oke, ketika suatu benda atau suatu atom, nah ini kan atom ya, karena yang bermuatan bergerak mendekati atau menjauhi, pasti di sini ada jarak gitu ya, karena ada jarak. Nah, jarak antara dua atom ini sebelumnya. Oke, nanti hubungannya akan kita bahas. Kemudian ini dia bahasannya, yaitu ada rumusnya, ada rumus cara mencarinya, dimana berapa kan kita kemarin juga di kelas 2 udah belajar, atau di kelas 8 udah belajar mengenai gaya mempengaruhi benda bergerak. Oke, hal-hal yang mempengaruhi benda bergerak selain gaya ada kecepatan, ada jarak, ada waktu. Nah, sama seperti muatan listrik ini juga ada gaya yang bekerja. Nah, jadi ada F itu kan di mana-mana F force, gaya ya.
Nah, satuannya Newton. Nah, gaya yang di sini yang dimaksud adalah gaya kolom atau gaya listrik, karena kan kita membahas mengenai listrik statis. Kemudian rumusnya gimana Umi? Rumusnya F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat. Oke. Dikali R kuadrat, ya kan? Nah, jadi seperti ini dia, nak. Oke. Umi hapus dulu. Nah, seperti ini dia rumusnya. Apa itu F? F merupakan gaya kolom atau gaya listrik. Q itu adalah muatan, nak, muatan listrik. Jadi muatan listrik ini juga ada nilainya ya, berapa banyak yang positif, berapa banyak yang negatif. Nah, muatan listrik ini satuannya kolom. Nah, si kolom. Nah, ada R. R itu adalah jarak. Jarak apa Umi? Jarak antara satu muatan ke muatan yang lain. Nah, seperti ini, jarak dari muatan negatif ke muatan positif atau jarak dari muatan negatif ke muatan negatif lainnya, seperti itu. Dan K ini siapa kok? K ini adalah konstanta. Jadi dia udah ketetapan. Ketetapannya itu adalah 9 kali 10 pangkat 9 nanometer kuadrat Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Nah, seperti itu. Ini jumlahnya di mana-mana tetap seperti ini konstantanya. Oke, jadi ingat aja, gaya sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Oke, nah gimana nanti ketika berada di soal Umi? Nah, seperti ini misal. Ada contoh, ada dua soal. Nah, ada atom ya, karena ada dua benda dua-dua bermuatan positif ya kan, bermuatan ada muatan listrik, ada muatan positif. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kita kerjakan. Yang ditanya adalah F. Yang ditanya adalah CF. Oke. Berarti sebelumnya kita cari dulu apa yang diketahui ya kan. Nah, kita cari tahu dulu apa yang diketahui. Diketahui di sini adalah ada dua muatan, kita buat ini jadi Q1, ini L jadi Q2 ya kan. Nah, di sini ada Q1 atau Q pada K. Q1 ada berapa, nak? 2 ya. Ada 2 kolom misalnya kan. Ada 2 kolom. Nah, Q2-nya ada berapa kolom? Q2-nya sama dengan ada ini 1 kolom gitu ya kan. Nah, kemudian ada R-nya ini jaraknya kan 5 cm. Oke. 5 cm. Oke. Nah, yang ditanya siapa? Yang ditanya yang ditanya adalah si pastinya F ya kan. Nah, di sini yang ditanya itu si F. Yang ditanya F, berapa gaya kolom atau berapa gaya elektrostatisnya. Oke, di sini kan tadi udah kita sebut bahwa ada cara nyari F adalah K sama dengan, nah di sini K sama dengan salah, F ya. F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat gitu ya, karena nah di sini R-nya kan masih cm nih. R-nya kan masih cm. Kita ubah dulu ke mana, nak? Kita ubah dulu ke meter. Berarti ini kita ubah dulu ke meter. Jadi senti ke meter berarti 0,05 ya. 0,05 meter gitu ya, nak. 0,05 meter. Oke, seperti itu. Nah, baik, kita selesaikan. Nah, K-nya itu berapa? K itu udah ketetapan kan? K itu sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 ya kan? Nah, dikali, oke. Dikali Q1-nya berapa? 2 ya kan? Q2-nya 1 dibagi, oke, 0,05 kuadrat. Berapa? 0, hasilnya kamu kuadratkan nanti dapatnya 0,0025. Nah, seperti itu. Oke, nah kemudian kita selesaikan.
Nah, kita selesaikan. 9 dikali 2 nih kan, 9 dikali 2 sama dengan 18. 18 dikali 1 sama dengan 18 juga, dikali 10 pangkat 9, jadi sama dengan 18 dikali 10 pangkat 9 dibagi, nah 0,25 ini 0. Kalau kita mau buat ya nak, kalau kita mau buat sama dengan ini 0,0025 ini sama dengan, jadi kan gini, berapa angka dia di belakang koma ini, ada berapa angka di belakang koma, 1, 2, 3, 4. Oke, berarti ini sama dengan 25 dikali 10 pangkat minus 4 gitu ya nak. 10 dikali sama dengan 20, ini sama dengan ini gitu ya, ini. Nah, sama dengan 25 dikali 10 pangkat minus 4. Nah, bisa nggak 18 dibagi 25? Sama-sama dibagi 5. Oke. Kalau susah sampai di sini aja pun udah bisa. Satuannya apa? Newton. Nah, seperti itu ya, Nak. Oke. Nah, jadi sebesar inilah gaya yang bekerja pada suatu benda. Nah, kalau bisa diselesaikan, sederhanakan lagi, boleh dikecilin lagi. Oke. Nah, itulah dia tadi mengenai gaya yang bekerja, gaya elektrostatis, yaitu gaya yang menyebabkan benda yang bermuatan dapat bergerak, seperti itu. Nah, bahasan lainnya kita akan membahas mengenai si medan listrik. Apa itu medan listrik? Medan itu artinya itu daerah. Arti medan itu adalah daerah. Jadi medan listrik itu adalah ruang yang menyebabkan benda bermuatan listrik dapat membuat benda lain lain bermuatan listrik gitu, sehingga terjadi gaya elektrostatis. Umi ulangi lagi bahwa medan listrik adalah ruang yang menyebabkan benda bermuatan listrik dapat membuat benda lain bermuatan listrik sehingga terjadi gaya elektrostatis. Nah, jadi hubungannya gini. Benda yang nggak bermuatan listrik bisa nggak jadi bermuatan listrik? Bisa. Semalam udah kita bahas dengan cara konduksi, induksi, atau digosok, ya kan? Nah, ketika suatu benda itu digosokkan atau dikonduksikan atau diinduksikan, ya, karena artinya benda lain dapat bermuatan listrik gitu kan. Nah, daerah di tempat mereka dapat mentransfer energi listrik tadi, elektron listrik tadi, itu disebut medan listrik. Nah, gitu ya. Sehingga medan listrik itu digambarkan dengan seperti ini. Nah, sehingga jika dilihat, medan listrik ini menimbulkan garis. Nah, garis-garis inilah atau tanda panah inilah yang menunjukkan arah perpindahan dari si elektron. Nah, atau arah interaksi daripada si muatan listrik tadi. Nah, seperti ini. Ini medan listriknya karena menimbulkan garis-garis. Nah, ini ada muatan positif, ada muatan negatif. Lihat, saling tarik menarik mereka. Lihat di tanda panahnya. Nah, ini mendekat ke arah si positif. Nah, positif mengikat ke arah negatif. Nah, ini juga saling tolak menolak. Nah, menyebabkan tanda panahnya keluar semua. Nah, inilah yang disebut medan listrik. Daerah ini disebut medan listrik. Daerah ini juga disebut medan listrik. Nah, artinya di luar daerah ini tidak ada lagi medan listrik. Nah, gitu. Bisa ya? Nah, ini contoh lainnya. Ini seperti misalnya muatannya satu, muatan. Nah, ini dia. Muatan itu disingkat. Sekarang kan kita udah belajar nih tentang gaya elektrostatis, berarti muatan itu sendiri disimpulkan dengan huruf Q, gitu ya, Nak, Q. Oke, nah ini yang terjadi pada dua benda yang berdekatan sehingga menimbulkan medan listriknya. Gitu, bisa ya? Nah, bisa nggak kita cari medan listrik, Umi? Bisa, ini rumusnya.
Oke. Rumus kuat medan listrik disimbolkan dengan E. Ya, disimbolkan dengan E. Kuat medan listrik itu nama lainnya E. Apa simbolnya itu E? Di mana cara menghitungnya yaitu gaya elektrostatis tadi ya, gaya elektrostatis dibagi muatan. Nah, gaya elektrostatis dibagi muatan listrik. Nah, seperti itu, dibagi muatan listrik. Atau Umi kenapa kok ataunya ini gitu kan. Ini sebenarnya penjabarannya kenapa bisa jadi ini. Umi nyarankan kalian pakai yang ini aja, ini udah yang paling simpel. Oke, kenapa? Karena kan F itu kan sama dengan kan E itu kan sama dengan F per Q. F itu kan sama dengan K dikali Q1 gitu ya kan, dikali Q2 per R gitu ya, karena per R gitu ya kan. Nah, per R gitu ya kan. Nah, per R kuadrat itulah F ya kan. Nah, dibagi lagi di sini sama Q. Ya kan? Dibagi lagi di sini sama Q. Oke, ini jadi bagi gini sih sebenarnya. Nah, itu konsep, cuman Umi lebih nyarankan kalian pakai yang ini aja, lebih mudah. Yang ini. Oke, bisa ya. Nah, itu dia. Oke. Nah, sekarang kita bahas mengenai beda potensial listrik. Apa itu beda potensial listrik? Beda potensial listrik ialah efek yang ditimbulkan akibat gerakan muatan positif benda dari suatu titik ke titik lain untuk melawan medan listrik. Nah, gitu. Adalah efek yang timbul nih. Jadi gini, ada dua benda yang bermuatan ya kan. Mendekat akan. Ketika mereka mendekat, nah mereka akan melakukan interaksi, bisa itu tarik menarik atau tolak menolak gitu ya kan. Oke. Nah, ketika mereka tarik dan menarik dan tolak menolak itu disebabkan oleh adanya gaya apa? Gaya kolom tadi. Ya kan? Daerah di sekitar gaya kolom tadi, nah itu disebut medan listrik ya kan. Nah, peristiwa tarik menarik atau tolak menolak di dalam medan listrik itu ada efeknya. Gitu ya. Ada efeknya. Efeknya apa? Itulah efeknya, itu disebut potensial listrik. Potensi itu kemampuan. Nah, kemampuan suatu benda gitu ya kan yang bermuatan listrik. Nah, seperti itu. Oke. Rumusnya gimana? Rumus cara mencarinya yaitu ini. V sama dengan V itu V besar ya nak. Volt artinya volt sama dengan W. W ini W usaha, work ya. Usaha dibagi Q. Muatan listrik. Nah, ini gampang sih cara soalnya. Seperti ini misalnya. Contoh, beda potensial suatu penghantar jika energi listriknya yang terkandung sebesar 200 Joule. Nah, jadi kan gini nak, W itu kan work itu kan Joule ya satuannya. Kalau V volt, kalau muatan itu kolom. Nah, jadi gini. Kita cari tahu. Nah, jadi kita baca lagi soalnya. Beda potensial suatu penghantar jika energi listrik yang terkandung sebesar 200 Joule dan muatannya sebesar 40 kolom itu berapa? Berarti ditanya V ya kan. Nah, kita cari dulu yang diketahui. Selalu mulai dengan diketahui. Oke, diketahui. Apa di sini yang diketahui? Si yang pertama ada si 200 Joule, itu berarti itu siapa? Itu berarti si W. W besar sama dengan 200 Joule. 200 Joule ya karena. Nah, kemudian ada si Q. Q sama dengan 40 kolom. Nah, yang ditanya pastinya si beda potensial atau si potensial listrik yaitu V. Ini yang ditanya. Oke, langsung aja kita eksekusi. Berarti jawab sama dengan rumusnya tadi V sama dengan W
per Q. Ya kan? Di mana W sama dengan 200 Joule dan Q sama dengan 40 Coulomb. Ya udah, coret ya kan, 20 bagi 4 berapa? 5. Berarti jawabannya beda potensial listriknya atau potensi listriknya adalah 5 volt. Gampang kan? Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya nanti yang ditanya W, tinggal balik aja V dikali Q, atau yang ditanya Q berarti W dibagi V. Gampang kan, Nak? Nah, ini dia pembahasan kita hari ini. Semoga kalian paham. Kita lanjutkan lagi di Zoom kita hari ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.